Apakah kamu percaya bahwa setiap perbuatan selalu ada balasannya? Terutama ketika kita bicara soal perselingkuhan, balasan itu tidak selalu datang dari luar. Seringkali, karma hadir dari dalam hati, dari rasa bersalah, dari penyesalan yang tak bisa dihindari, dan justru itulah yang paling menyakitkan. Hari ini, kita akan membahas 10 jenis karma paling menyakitkan di hubungan perselingkuhan. Karma yang datang tanpa diduga, yang menghantui hidup mereka yang pernah mengkhianati. Dan setiap poinnya adalah pengingat bahwa keadilan selalu menemukan jalannya. Maka dari itu, video ini bukan sekedar cerita, tapi juga pelajaran. Agar kita sadar bahwa setiap hati yang disakiti akan meninggalkan jejak. Dan jejak itulah yang suatu saat kembali menjadi karma paling menyakitkan. Mari kita mulai. 1. Karma batin. Karma yang paling menyakitkan dari perselingkuhan bukanlah sesuatu yang terlihat dari luar, bukan kehilangan harta, bukan juga kehilangan status sosial. Yang paling menghancurkan adalah luka batin yang mereka bawa sepanjang hidup, rasa bersalah dan penyesalan yang terus menghantui, siang dan malam. Mungkin saat perselingkuhan terjadi, ada sensasi manis sesaat, ada euforia, ada rasa bebas, ada perasaan seperti menang dari pasangan sah. Namun itu hanya sebentar. Setelah semua terkuak, batin mereka mulai dipenuhi dengan beban yang berat. Rasa bersalah itu tidak pernah bisa hilang begitu saja. Mereka bisa tertawa di depan banyak orang, tapi di dalam hati sebenarnya kosong. Mereka bisa terlihat bahagia di media sosial, tapi di kamar sendiri mereka gelisah. Hati mereka menanggung dosa yang tak pernah bisa ditutupi. Karma batin ini bekerja pelan, tapi mematikan. Ia muncul dalam bentuk mimpi buruk yang berulang, dalam bentuk hati yang tidak pernah damai, meski sedang bersama pasangan baru, dalam bentuk kegelisahan saat melihat orang lain yang pernah mereka lukai. Rasa bersalah ini juga membuat mereka sulit percaya pada kebahagiaan sendiri. Setiap kali merasa bahagia, muncul bisikan dalam hati, "Aku dulu pernah menyakiti orang." Setiap kali ingin tenang, muncul kenangan wajah orang yang pernah mereka khianati. Dan semua itu membuat batin terus berada dalam siksaan. Karma batin tidak hanya menghantui di malam hari, ia masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Mereka jadi mudah tersulut emosi. Mereka jadi sering curiga pada orang lain, karena tahu betapa mudahnya manusia mengkhianati. Karma batin juga bisa menghantam di momen-momen tak terduga. Saat melihat pasangan lain yang masih setia, hati mereka terasa sakit. Saat melihat keluarga yang harmonis, muncul rasa iri bercampur penyesalan. Mereka sadar telah membuang sesuatu yang sangat berharga hanya untuk nafsu sesaat. Yang lebih kejam, rasa bersalah ini tidak mengenal waktu. Mungkin bisa dipendam bertahun-tahun, tapi suatu hari akan muncul kembali. Saat usia menua, saat kesepian datang, saat anak-anak menjauh, semuanya muncul kembali. Penyesalan itu meledak seperti bom yang tak bisa dihentikan. Karma batin adalah penjara tak kasat mata. Bahkan ketika orang lain sudah memaafkan, batin mereka belum tentu bisa tenang. Karena musuh terbesar adalah diri sendiri yang tak bisa berhenti mengingat kesalahan. Dan itu lebih berat daripada hukuman apapun dari luar. Banyak orang yang berselingkuh berpikir, "Aku bisa move on." Tapi sesungguhnya, batin mereka tidak pernah benar-benar bebas. Setiap langkah hidup mereka membawa bayangan masa lalu. Dan semakin mereka lari, semakin kuat bayangan itu mengejar. Inilah kenapa karma batin dianggap paling menyakitkan. Karena ia tidak bisa ditebus dengan uang, tidak bisa ditukar dengan pasangan baru, dan tidak bisa hilang meski waktu berjalan puluhan tahun. Renungan untukmu di poin 1 ini. Hidup tanpa ketenangan batin sama saja dengan hidup tanpa kebahagiaan. Setiap orang bisa memilih untuk berselingkuh, tapi tidak ada yang bisa memilih untuk terhindar dari penyesalan. Rasa bersalah adalah bayangan yang selalu mengikuti. Ia tidak akan pergi sampai hati sendiri berani menghadapinya. Banyak yang berharap waktu akan menyembuhkan luka batin ini. Namun sebenarnya, waktu hanya memperjelas apa yang pernah mereka lakukan. Semakin tua, semakin sadar bahwa pilihannya dulu adalah kesalahan besar. Dan kesadaran itu adalah beban yang semakin lama semakin berat. Maka dari itu,
Jangan pernah meremehkan karma batin. Ia lebih menyakitkan dari kehilangan harta, lebih menghancurkan daripada dipermalukan orang. Karena pada akhirnya, hidup hanya terasa hampa jika tidak ada ketenangan di dalam hati. 2. Karma penyakit atau kesehatan. Salah satu karma paling nyata dari perselingkuhan adalah serangan terhadap tubuh. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa pengkhianatan bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga melukai diri sendiri, baik secara batin maupun fisik. Dan tubuh selalu menyimpan jejak dari setiap dosa yang kita lakukan. Perselingkuhan membawa beban stres yang luar biasa, rasa takut ketahuan, rasa bersalah, dan tekanan batin yang ditutupi. Semuanya menumpuk. Stres itu tidak berhenti di pikiran, tetapi menjalar ke tubuh. Hasilnya, muncul gangguan tidur, sakit kepala, hingga penyakit kronis. Banyak orang yang pernah berselingkuh mengaku tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Mereka gelisah, bangun tengah malam, atau selalu terbangun karena mimpi buruk. Kurang tidur membuat daya tahan tubuh melemah. Dan tubuh yang lemah menjadi pintu bagi berbagai macam penyakit. Tidak hanya itu, perselingkuhan juga identik dengan kecemasan yang berlebihan. Takut rahasia terbongkar, takut dihukum, takut ditinggalkan. Semua bercampur menjadi satu. Kecemasan kronis ini membuat tubuh terus memproduksi hormon stres. Dan hormon stres yang berlebihan adalah racun bagi jantung, otak, dan sistem imun. Banyak penelitian membuktikan bahwa orang yang hidup dengan rasa bersalah kronis lebih mudah terkena penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan gangguan autoimun. Karena tubuh bekerja melawan dirinya sendiri, karma batin berubah menjadi karma penyakit yang nyata. Selain penyakit karena stres, ada juga risiko fisik yang lebih parah. Perselingkuhan seringkali membuka pintu pada gaya hidup berbahaya, hubungan gelap, pergaulan liar, hingga seks bebas tanpa perlindungan. Dan dari situlah penyakit menular seksual sering muncul sebagai karma yang menyakitkan. Penyakit menular seksual bukan hanya soal fisik. Ia membawa rasa malu, rasa takut, bahkan kehancuran masa depan. Banyak rumah tangga hancur bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi juga karena pasangan sah ikut terkena penyakit yang dibawa dari perselingkuhan. Disinilah letak karma yang paling menyiksa. Bukan hanya tubuh mereka yang menderita, tetapi juga tubuh orang yang tidak bersalah. Pasangan sah yang setia bisa ikut terluka karena kesalahan yang bukan miliknya. Dan luka itu seringkali meninggalkan trauma seumur hidup. Karma kesehatan juga bisa datang secara perlahan. Awalnya hanya karena sering gelisah, lalu berkembang menjadi gangguan lambung kronis, gangguan hormon, bahkan kanker. Karena tubuh yang stres adalah tubuh yang rentan. Ada juga yang tiba-tiba jatuh sakit parah di usia muda, padahal sebelumnya sehat dan bugar. Namun batin yang penuh rasa bersalah membuat tubuh tak lagi kuat bertahan. Hidup mereka pelan-pelan digerogoti penyakit yang datang entah dari mana. Karma kesehatan adalah pengingat keras bahwa tubuh kita bukan mesin tanpa batas. Setiap kebohongan, setiap tekanan batin, setiap pengkhianatan selalu meninggalkan jejak di dalam tubuh yang akhirnya berubah menjadi penyakit. Tidak ada dokter yang bisa mengobati rasa bersalah. Tidak ada obat yang bisa menghapus dosa. Selama hati tidak jujur, tubuh akan terus mengirim sinyal sakit. Dan semakin lama ditahan, semakin besar harga yang harus dibayar. Kebahagiaan palsu dari perselingkuhan mungkin terasa manis sebentar. Tapi apa artinya kebahagiaan itu jika harus dibayar dengan tubuh yang sakit? Apa artinya cinta terlarang jika harus dibayar dengan penyakit yang memalukan? Pada akhirnya, tubuh menjadi saksi sekaligus hakim bagi perbuatan kita sendiri. Renungan untuk modi poin 2 ini. Tubuh tidak pernah berbohong. Setiap kebohongan yang ditutup-tutupi, pada akhirnya akan muncul dalam bentuk rasa sakit. Itulah sebabnya, perselingkuhan selalu meninggalkan jejak pada kesehatan. Banyak orang menyepelekan hal ini. Mereka pikir bisa mengendalikan segalanya. Padahal tubuh tidak bisa ditipu, dan hati tidak bisa dilawan dengan logika. Apa yang tidak damai di dalam, pasti muncul sebagai penyakit di luar. Coba renungkanlah ini. Lebih baik kehilangan godaan sesaat, daripada kehilangan kesehatan selamanya. Lebih baik menjaga kesetiaan,
daripada menukar cinta dengan penyakit yang menyiksa. Karena ketika tubuh rusak, semua penyesalan tidak ada gunanya lagi. Karma kesehatan adalah salah satu balasan paling keras. Ia datang tanpa peringatan dan tanpa bisa ditawar. 3. Karma percintaan. Karma percintaan adalah balasan yang sering datang paling cepat, karena apa yang dilakukan dalam pengkhianatan biasanya akan kembali dengan cara yang sama. Orang yang tega mengkhianati pada akhirnya akan merasakan dikhianati juga, dan rasa sakit itu jauh lebih pahit daripada yang pernah mereka bayangkan. Banyak orang yang selingkuh merasa dirinya pintar. Mereka merasa bisa menipu pasangan, bisa mengendalikan keadaan, tapi dunia tidak pernah diam. Setiap perbuatan akan mencari jalan untuk kembali. Karma percintaan sering muncul dalam bentuk pengkhianatan balasan. Pasangan barunya yang dulu begitu manis, suatu saat berubah. Yang dulu setia menemani dalam diam, akhirnya mencari yang lain. Dan disitulah mereka merasakan apa arti ditusuk dari belakang. Ironisnya, rasa sakit karena dikhianati terasa berkali-kali lipat. Mungkin karena mereka tahu persis bagaimana caranya mengkhianati orang lain. Mereka tahu bagaimana rasanya dibohongi, karena mereka pernah jadi pelaku. Dan saat merasakan hal yang sama, batin mereka hancur lebih cepat. Karma percintaan juga bisa datang dalam bentuk gagal membangun hubungan. Setiap kali mencoba mencintai orang baru, selalu ada masalah. Entah itu hubungan penuh drama, entah itu hubungan tanpa kepercayaan. Seakan-akan cinta sejati menjauh dan tidak pernah ingin datang lagi. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan jarang sekali berumur panjang. Awalnya penuh gairah, penuh janji manis, penuh rasa penasaran. Tapi seiring waktu, semuanya berubah menjadi kecurigaan. Karena mereka sadar, orang yang bersama mereka dulu juga seorang pengkhianat. Disinilah karma percintaan bekerja dengan halus tapi tajam. Bagaimana bisa tenang mencintai orang yang dulu merebut dirinya dari orang lain? Bagaimana bisa percaya pada orang yang dulu berani menghancurkan rumah tangga orang? Pada akhirnya, kepercayaan itu rapuh dan cinta pun runtuh. Banyak orang yang mencoba melawan karma ini. Mereka berpikir cinta bisa dibangun kembali dengan orang baru. Namun luka dari perselingkuhan selalu membekas. Karma percintaan juga membuat mereka sulit merasakan cinta yang murni. Mereka bisa jatuh cinta lagi, tapi selalu dihantui rasa takut. Takut ditinggalkan, takut dibohongi, takut disakiti. Hati mereka sudah kehilangan kepercayaan yang utuh. Bagi sebagian orang, karma ini datang dalam bentuk kesepian panjang. Mereka mencoba berulang kali menjalin hubungan, tapi selalu gagal. Tidak ada yang benar-benar bertahan, tidak ada yang benar-benar setia. Hidup mereka penuh dengan perpisahan yang menyakitkan. Karma percintaan adalah pelajaran keras dari kehidupan, bahwa cinta yang lahir dari pengkhianatan tidak akan pernah tenang, bahwa cinta yang dibangun di atas luka orang lain tidak akan pernah abadi, dan bahwa cinta yang palsu tidak akan pernah bisa menggantikan cinta yang tulus. Semua orang ingin dicintai dengan setia, tapi bagaimana bisa setia jika dulu dirinya tidak pernah setia? Semua orang ingin dicintai dengan tulus, tapi bagaimana bisa tulus jika dulu cintanya lahir dari kebohongan? Karma percintaan adalah cermin yang keras. Ia mengingatkan bahwa kita hanya akan menuai cinta yang sama dengan yang kita beri. Jika memberi cinta dengan pengkhianatan, maka kita akan mendapat cinta dengan pengkhianatan. Dan itu adalah siklus yang sulit diputuskan sampai kita benar-benar belajar. Renungan untukmu di poin 3 ini. Cinta sejati hanya tumbuh di tanah yang bersih. Ia tidak bisa tumbuh di tanah yang kotor oleh kebohongan. Dan tidak akan pernah berakar kuat jika dibangun di atas luka orang lain. Itulah sebabnya, cinta hasil perselingkuhan jarang berumur panjang. Setiap orang ingin dicintai dengan setia, tapi hanya sedikit yang berani memberi kesetiaan itu lebih dulu. Banyak yang ingin menerima cinta tulus, tapi tidak sadar bahwa mereka sendiri pernah mencederai ketulusan orang lain. Karma percintaan datang sebagai pengingat bahwa cinta itu suci dan tidak bisa dipermainkan, bahwa cinta itu hadiah, bukan sesuatu yang bisa dicuri dari orang lain, dan siapapun yang mengkhianatinya akan merasakan kehilangan yang sama. Renungkanlah,
Apakah layak mengorbankan cinta yang tulus demi nafsu sesaat? Apakah pantas merusak hati seseorang hanya untuk kesenangan sementara? Karena pada akhirnya, semua kebohongan akan kembali menjadi luka di hati sendiri. 4. Karma spiritual. Karma spiritual adalah salah satu balasan yang paling sunyi, tapi paling menusuk. Ia tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa dalam hati. Karma ini datang ketika jiwa mulai kehilangan arah. Saat batin terasa hampa, meski di luar tampak masih tersenyum. Orang yang berselingkuh sering merasakan jarak dengan dirinya sendiri. Ada jurang antara hati dan nurani yang semakin hari semakin lebar. Mereka bisa berdoa, tapi doa terasa kosong. Mereka bisa beribadah, tapi hati tidak pernah benar-benar khusyuk. Itulah salah satu bentuk karma spiritual. Hidup terasa jauh dari ketenangan, jauh dari cahaya, jauh dari kedamaian. Bukan karena dunia yang berubah, tetapi karena jiwa yang kotor oleh pengkhianatan. Dosa yang ditumpuk membuat hati tidak lagi jernih. Karma spiritual seringkali datang dalam bentuk kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang hilang, tapi tidak tahu apa. Seolah ada lubang besar di dalam hati yang tidak bisa ditutup dengan apapun. Mau harta, mau cinta baru, tetap terasa kosong. Inilah siksaan batin yang paling dalam. Karena manusia tanpa kedamaian spiritual, sama seperti manusia tanpa cahaya. Jiwanya gelap, jalannya tidak jelas, langkahnya penuh keraguan. Hidup terasa berat meski dari luar terlihat lengkap. Perselingkuhan bukan hanya mengkhianati pasangan, tetapi juga mengkhianati janji yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan. Dan janji yang dikhianati akan menjadi beban yang membungkam hati. Hati yang berat membuat hubungan dengan Tuhan terasa jauh. Mungkin mereka masih datang ke tempat ibadah. Mungkin mereka masih menyebut nama Tuhan di mulut. Namun di dalam hati, ada rasa malu yang sulit dihapus. Rasa malu karena tahu bahwa mereka pernah melanggar janji suci. Karma spiritual juga sering terlihat dari hati yang tidak pernah damai. Apapun yang dilakukan, selalu ada rasa gelisah. Mereka sulit bersyukur, sulit merasa cukup, sulit merasa tentram, karena kebahagiaan yang mereka miliki berdiri di atas dosa. Banyak orang yang mengaku kehilangan rasa dekat dengan Tuhan setelah selingkuh. Doa terasa seperti formalitas. Hati terasa kering meski terus berusaha mencari. Seakan ada dinding tak kasat mata yang memisahkan diri dari Sang Pencipta. Dan itu adalah hukuman paling berat. Karena kehilangan kedekatan dengan Tuhan, artinya kehilangan sumber ketenangan hidup. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hati yang kering secara spiritual. Karena tanpa itu, hidup hanya berjalan tanpa makna. Karma spiritual juga bisa datang sebagai rasa hampa di usia tua. Saat dunia mulai meninggalkan, hati mereka merasa sendiri. Mereka ingin mencari Tuhan, tapi hati terlalu penuh rasa bersalah. Dan penyesalan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada hukuman dunia. Ada juga yang mencoba menutupi dengan kesenangan dunia. Mereka mencari hiburan, mencari cinta baru, mencari validasi dari orang lain. Namun semakin dikejar, semakin jauh rasa damai itu pergi. Karena spiritual tidak bisa diisi dengan hal-hal luar, hanya dengan hati yang bersih. Karma spiritual adalah pengingat bahwa manusia bukan hanya tubuh. Manusia juga jiwa, juga nurani, juga hubungan dengan yang maha tinggi. Ketika itu ternoda, tidak ada lagi tempat untuk merasa aman, dan luka itu bisa bertahan sampai akhir hayat. Renungan untukmu di poin 4 ini. Tidak ada kebahagiaan sejati tanpa kedamaian spiritual. Hati bisa pura-pura kuat, mulut bisa pura-pura tersenyum, tapi jiwa yang kosong akan selalu merasa lelah. Inilah harga dari perselingkuhan yang merusak hubungan dengan Tuhan. Setiap pengkhianatan bukan hanya menyakiti pasangan, tetapi juga mengkhianati janji yang pernah kita ucapkan di hadapannya. Dan janji itu tidak bisa dihapus dengan alasan apapun. Janji itu akan terus menjadi saksi dalam hati. Banyak orang sadar akan hal ini di akhir hidupnya. Saat tubuh melemah, saat kesenangan dunia tidak lagi berarti, yang mereka cari adalah ketenangan dari Tuhan, tapi jiwa mereka sudah jauh, dan itu adalah penyesalan paling pahit. Maka, jagalah cinta dengan kesetiaan,
bukan hanya untuk pasangan, tapi juga untuk menjaga kemurnian jiwa, karena cinta yang setia adalah ibadah, dan pengkhianatan adalah dosa. 5. Karma perekonomian. Karma perselingkuhan tidak hanya menghantam hati dan perasaan. Ada satu dampak yang seringkali dianggap sepele, namun nyata dan menyakitkan, yaitu karma di bidang perekonomian. Hidup yang awalnya stabil bisa runtuh hanya karena satu keputusan salah, mengkhianati pasangan. Perselingkuhan membutuhkan biaya. Tidak ada perselingkuhan yang gratis. Ada ongkos pertemuan, ada hadiah untuk menenangkan pasangan gelap, ada uang yang harus keluar agar hubungan terlarang itu tetap berjalan. Dan semua itu diam-diam menggerogoti keuangan seseorang. Awalnya mungkin terasa ringan, hanya sekedar mentraktir makan, mengirim pulsa, atau memberikan hadiah kecil. Namun lama-kelamaan, tuntutan bertambah besar. Orang yang berselingkuh seringkali terjebak pada pola memberi lebih dan lebih lagi. Akhirnya, bukan hanya dompet yang terkuras, tetapi juga tabungan masa depan ikut hilang. Banyak kasus di mana orang mengorbankan aset keluarga demi mempertahankan hubungan gelap. Rumah, kendaraan, bahkan usaha yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh begitu saja. Yang lebih menyakitkan adalah semua pengorbanan itu diberikan pada seseorang yang tidak memiliki komitmen sejati. Selingkuhan jarang peduli pada keberlangsungan hidup pelakunya. Selama kebutuhannya terpenuhi, ia tetap ada. Namun ketika uang habis, perlahan ia menjauh. Inilah titik di mana karma perekonomian terasa paling pedih. Bukan hanya kehilangan uang, tetapi kehilangan harga diri. Seseorang yang pernah hidup mapan bisa jatuh miskin karena ulahnya sendiri. Dan lebih parah, keluarga sah yang tidak tahu apa-apa ikut menanggung akibatnya. Anak yang harusnya mendapat pendidikan layak jadi terbengkalai. Pasangan yang setia mendampingi harus berjuang sendiri dan membayar kebutuhan rumah tangga. Inilah luka ekonomi yang sering meninggalkan trauma panjang. Perselingkuhan juga sering menutup rezeki. Ketika hati tidak bersih, keberkahan ikut menjauh. Karma perekonomian juga bisa muncul dalam bentuk kebangkrutan. Usaha yang dulu maju, tiba-tiba stagnan bahkan hancur. Rekan bisnis atau atasan kehilangan kepercayaan karena tahu ada kebohongan dalam hidup pribadi seseorang. Dan tanpa kepercayaan, aliran rezeki pun terputus. Hidup pun berubah. Dari yang dulu bisa bebas, kini harus meminjam sana-sini. Dari yang dulu dihormati karena mapan, kini justru direndahkan karena terjerat utang. Karma ekonomi bisa menjatuhkan harga diri sampai titik yang paling rendah. Orang yang berselingkuh sering tidak menyadari ini sejak awal. Mereka pikir uang akan selalu ada. Mereka yakin rezeki akan tetap lancar meski mengkhianati pasangan. Padahal, pelan tapi pasti, kebocoran itu menghancurkan kapal mereka sendiri. Ada pepatah, rezeki yang tidak bersih tidak akan bertahan lama. Dan perselingkuhan adalah salah satu sumber rezeki yang kotor. Tidak peduli seberapa besar penghasilan seseorang, jika dialirkan pada hal yang salah, maka habisnya pun tinggal menunggu waktu. Dan ketika waktunya tiba, semua yang dulu dibanggakan tinggal kenangan. Karma ekonomi bukan sekadar kehilangan uang, tapi kehilangan rasa aman, kehilangan masa depan, kehilangan fondasi hidup. Dan ini membuat seseorang merasa benar-benar hancur. Karena ekonomi adalah pilar kehidupan yang memengaruhi semua aspek lain. Renungan untukmu di poin 5 ini. Pada akhirnya, perselingkuhan tidak hanya menghancurkan hati, ia juga bisa meruntuhkan kehidupan finansial seseorang. Uang, aset, dan rezeki yang susah payah dikumpulkan bisa hilang tanpa sisa. Dan semua itu hanya karena memilih jalan yang salah. Kehidupan ekonomi yang runtuh membuat banyak orang akhirnya menyesal. Bukan hanya karena miskin, tapi karena sadar kebodohan mereka sendiri. Mereka menghancurkan kebahagiaan keluarga, sekaligus kestabilan masa depan. Dan penyesalan itu sering datang ketika sudah terlambat. Maka, penting bagi kita untuk menjaga kesetiaan. Bukan hanya demi pasangan, tapi demi keberkahan hidup. Keuangan yang sehat butuh kejujuran dan tanggung jawab. Bukan pengkhianatan yang hanya membawa kebocoran tanpa ujung. Jika kamu pernah tergoda, ingatlah ini. Setiap rupiah yang kau habiskan di jalan perselingkuhan
adalah rupiah yang kau rampas dari kebahagiaan keluargamu sendiri, dan suatu saat, karma itu akan kembali menagihmu dengan cara yang paling menyakitkan. 6. Karma keluarga. Karma yang paling sering dilupakan oleh para pelaku perselingkuhan adalah karma keluarga. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan hanya menyakiti pasangan, hanya urusan pribadi berdua. Padahal, dampaknya jauh lebih luas daripada yang bisa mereka bayangkan. Keluarga adalah lingkaran yang paling dekat, paling intim, dan paling sulit dihindari. Ketika perselingkuhan terbongkar, keluarga besar ikut terguncang. Orang tua yang dulu bangga dengan pernikahan anaknya, tiba-tiba merasa malu dan hancur harga dirinya. Mereka menanggung beban sosial, cibiran, dan rasa kecewa yang berat. Bahkan seringkali, orang tua merasa seolah ikut gagal dalam mendidik anak. Bagi anak, luka akibat perselingkuhan orang tuanya jauh lebih dalam. Anak melihat orang yang mereka anggap sebagai teladan, ternyata tidak setia. Rasa aman mereka runtuh. Kepercayaan terhadap cinta ikut terkikis. Ada anak yang tumbuh menjadi penuh curiga, sulit percaya pada hubungan, bahkan trauma terhadap pernikahan. Karma keluarga juga hadir dalam bentuk keretakan hubungan antar saudara. Selingkuh bukan hanya memisahkan suami dan istri, tapi juga bisa memutus hubungan dengan ipar, mertua, hingga kerabat jauh. Ada yang memilih berpihak, ada yang marah, ada pula yang menjauh demi menjaga harga diri. Akhirnya, keluarga besar yang tadinya hangat berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Pelaku perselingkuhan mungkin merasa itu bukan masalah besar. Namun mereka lupa bahwa hidup manusia selalu terhubung. Setiap tindakan akan berimbas ke orang lain yang tidak bersalah. Dan luka yang mereka tinggalkan di keluarga seringkali lebih sulit disembuhkan dibandingkan luka pribadi. Karma keluarga terasa paling menyakitkan karena ia menghantam akar identitas seseorang. Keluarga adalah rumah pertama, tempat kembali, dan sumber dukungan. Ketika hubungan itu rusak, rasa kehilangan menjadi berlipat ganda. Bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan kehangatan keluarga besar. Banyak orang menyesal ketika akhirnya mereka dijauhi keluarganya sendiri. Mereka ingin pulang, tapi pintu sudah tertutup rapat. Mereka ingin diperhatikan, tapi semua orang terlanjur kecewa. Itulah salah satu bentuk karma yang paling sulit diperbaiki, kehilangan keluarga yang dulu selalu ada. Dan jangan lupa, karma keluarga seringkali diwariskan. Anak-anak membawa luka batin itu ke dalam hubungan mereka kelak. Mereka mungkin mewarisi rasa takut, rasa tidak percaya, atau pola hubungan yang rusak. Perselingkuhan tidak berhenti pada satu generasi, tapi bisa menjadi beban turun-temurun. Inilah mengapa perselingkuhan bukan sekadar urusan pribadi. Ia meruntuhkan pondasi keluarga, menciptakan trauma kolektif, dan meninggalkan luka yang panjang. Renungan untukmu di poin 6 ini. Pada akhirnya, perselingkuhan bukan hanya merusak pasangan. Ia merusak keluarga, merusak anak, merusak orang tua, bahkan merusak generasi berikutnya. Pelakunya mungkin merasa bebas sesaat, tapi yang tertinggal hanyalah keluarga yang hancur. Itulah harga yang terlalu mahal untuk sebuah pengkhianatan. Bayangkan seorang anak yang tumbuh tanpa kepercayaan pada cinta. Bayangkan orang tua yang menahan malu di hadapan tetangga. Bayangkan saudara yang terpaksa memilih pihak, lalu hubungan keluarga pecah. Apakah semua itu sepadan hanya dengan sedikit kesenangan sesaat? Keluarga adalah harta yang paling berharga, lebih dari materi, lebih dari gengsi. Sekali rusak, tak ada yang bisa mengembalikannya seperti semula. Karma keluarga mengajarkan bahwa setiap pilihan punya konsekuensi besar. Dan pengkhianatan cinta adalah bom yang meledakkan fondasi rumah tangga. Maka berhati-hatilah dengan cinta yang salah arah. Jangan korbankan keluarga hanya demi pelarian sesaat. Sebab ketika semuanya hancur, tidak ada tempat yang lebih menyakitkan untuk kehilangan selain di tengah keluarga sendiri. Itulah karma keluarga yang paling tajam, paling pedih, dan paling sulit ditebus. 7. Karma kepercayaan. Karma yang paling menyakitkan dalam hubungan perselingkuhan bukan hanya kehilangan pasangan, bukan hanya dihantui rasa bersalah atau dijauhi orang-orang terdekat. Ada satu karma yang jauh lebih dalam, lebih tajam, dan lebih sulit dipulihkan. Itulah karma kehilangan kepercayaan. Sekali seseorang berkhianat,
luka itu akan menempel selamanya dalam ingatan orang lain. Mungkin hubungan bisa diperbaiki, tapi bekas tetapnya sudah ada di sana. Mungkin pasangan yang diselingkuhi memutuskan untuk memaafkan, tapi hatinya tidak akan pernah sama lagi. Mungkin mereka masih bersama, tapi rasa curiga akan selalu membayangi. Kepercayaan itu rapuh, seperti kaca bening yang mudah pecah. Sekali jatuh, pecahannya tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kamu bisa mencoba merekatkannya, menempelkan ulang potongan-potongan itu, tapi retakan akan selalu terlihat, dan itu mengingatkan pada pengkhianatan yang pernah terjadi. Inilah yang membuat karma kepercayaan terasa begitu menyiksa. Setiap kali pasangan mencoba memberi kesempatan kedua, rasa waspada tetap ada. Setiap janji baru yang diucapkan terdengar hambar, karena dulu janji itu juga pernah dilanggar. Setiap senyuman pun bisa terasa palsu, karena ada trauma yang belum sembuh. Karma ini tidak hanya menghantui hubungan yang sudah hancur, bahkan ketika si pelaku mencoba memulai hubungan baru, luka itu ikut terbawa. Orang yang dulu pernah mengkhianati akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari pasangan barunya. Sebab pada dasarnya, mereka sudah punya catatan buruk dalam hal kesetiaan. Lebih dari itu, ada juga karma batin yang datang dari dalam diri sendiri. Seseorang yang pernah selingkuh akan sulit percaya pada orang lain. Mereka tahu betapa mudahnya untuk mengkhianati. Maka hati mereka sendiri pun dipenuhi kecurigaan terhadap pasangannya. Rasa takut itu tumbuh tanpa henti. Jangan-jangan dia juga melakukan hal yang sama seperti aku dulu. Jangan-jangan dia punya rahasia yang disembunyikan. Dan ketakutan itu menghancurkan kedamaian mereka sendiri. Karma kepercayaan membuat hidup tidak pernah benar-benar tenang. Tidak ada hubungan yang bisa tumbuh sehat tanpa kepercayaan. Tidak ada cinta yang bisa bertahan tanpa rasa aman satu sama lain. Dan tidak ada pengkhianatan yang bisa benar-benar dilupakan. Selingkuh bukan hanya mengkhianati pasangan, tapi juga mengkhianati diri sendiri. Karena pada akhirnya, kamu merusak kemampuanmu untuk dipercaya lagi. Orang mungkin bisa melupakan rasa sakit, tapi mereka tidak akan melupakan siapa yang membuatnya. Dan nama itu akan selalu terikat dengan kata, tidak bisa dipercaya. Bahkan di luar hubungan asmara, karma kepercayaan bisa berdampak luas. Teman-teman bisa menjaga jarak, keluarga bisa merasa kecewa dan kehilangan hormat. Dan perlahan, dunia seakan memberi label, pengkhianat. Hidup dengan label itu adalah hukuman yang panjang. Bahkan ketika waktu berlalu, cap itu tidak hilang sepenuhnya. Kepercayaan memang bisa diperoleh kembali, tapi harganya sangat mahal. Dan banyak orang tidak sanggup membayar harga itu. Itulah mengapa perselingkuhan selalu membawa luka yang jauh lebih dalam daripada yang tampak. Uang bisa kembali dicari, kebahagiaan bisa dipulihkan perlahan, tapi kepercayaan yang hilang hampir mustahil dikembalikan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Pada akhirnya, hidup adalah soal kepercayaan yang kita bangun dengan orang lain. Ketika kepercayaan itu hancur, dunia di sekitar kita pun ikut runtuh. Bahkan cinta yang paling kuat bisa roboh karena rasa curiga. Dan tanpa kepercayaan, hubungan hanya tinggal nama. Karma kepercayaan tidak bisa dihindari oleh siapapun yang pernah mengkhianati. Ia akan menghantui setiap langkah, setiap hubungan baru, dan setiap janji yang diucapkan. Rasa ragu akan selalu ada, baik dari orang lain maupun dari dalam hati sendiri. Dan itulah hukuman yang paling sunyi tapi paling menusuk. Jika kamu pernah kehilangan kepercayaan, kamu tahu betapa sakitnya. Jika kamu pernah menghancurkan kepercayaan, kamu tahu betapa beratnya menebusnya. Kepercayaan adalah hadiah, bukan sesuatu yang bisa dituntut. Dan sekali hilang, kadang ia tidak pernah kembali. Maka berhati-hatilah sebelum mengkhianati. Jangan pernah meremehkan kekuatan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Sebab sekali kamu menghancurkannya, dunia tidak akan pernah sama lagi. Dan itu adalah salah satu karma paling menyakitkan dari perselingkuhan. 8. Karma sosial. Karma sosial adalah salah satu balasan paling menyakitkan yang dialami oleh pelaku perselingkuhan. Sebab, di sini yang hancur bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga citra, nama baik, dan reputasi yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Ketika sebuah kebohongan terbongkar,
Dunia sosial tak lagi melihatnya sama. Masyarakat punya cara unik untuk menghukum, tanpa harus menyentuh secara fisik. Hukuman itu hadir dalam bentuk pandangan sinis, bisikan pelan di belakang, dan tatapan penuh curiga. Seseorang yang pernah berselingkuh akan selalu membawa stigma, meski ia berusaha memperbaikinya. Dan stigma itu seringkali jauh lebih menyakitkan dibanding teguran keras dari siapapun. Karma sosial ini menghantam karena manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh dihormati, diterima, dan dipercaya oleh lingkungan sekitar. Tapi sekali kepercayaan itu retak, sulit sekali untuk dipulihkan. Sekalipun pelaku meminta maaf, banyak orang akan tetap menaruh jarak. Bayangkan ketika seorang teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga mengetahui perselingkuhan itu. Mungkin awalnya hanya gosip kecil yang beredar di lingkaran dekat. Namun seiring waktu, kabar buruk itu menyebar lebih luas. Dan semakin luas ia menyebar, semakin sulit untuk diluruskan. Pelaku perselingkuhan akan merasa dijauhi. Orang-orang yang dulu menyapanya ramah, kini memilih diam. Pertemanan yang dulu akrab, mendadak terasa canggung. Ada jarak yang terbentuk, meski tak pernah diucapkan secara langsung. Reputasi yang hancur membuat seseorang kehilangan banyak hal. Bukan hanya kepercayaan pasangan atau keluarga, tapi juga peluang di luar sana. Orang yang karirnya bagus bisa jatuh hanya karena satu skandal. Sebab, dunia kerja pun menilai integritas pribadi seseorang. Kehilangan status sosial jauh lebih menghantam daripada kehilangan materi, karena status sosial berkaitan dengan harga diri di mata banyak orang. Sekali seseorang dicap sebagai pengkhianat, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Dan seringkali, cap itu melekat seumur hidup. Karma sosial juga menghantam melalui rasa malu yang sulit dihapus. Malu saat berhadapan dengan keluarga besar. Malu saat bertemu tetangga yang tahu kabar buruk itu. Malu saat menghadapi rekan kerja yang diam-diam menilai. Rasa malu sosial ini bisa menghancurkan kepercayaan diri. Pelaku perselingkuhan jadi minder, kehilangan keberanian, dan selalu waspada. Yang paling ironis, pelaku kadang tak sadar bahwa dirinya sendirilah yang membuka pintu itu. Keputusan untuk berselingkuh bukan hanya melukai pasangan, tapi juga mempersilahkan dunia untuk ikut menghakiminya. Dan dunia sosial jarang memberi belas kasihan untuk pengkhianat cinta. Semakin tinggi posisi sosial seseorang, semakin keras pula karma ini menghantam. Jika ia seorang publik figur, kabar perselingkuhan akan jadi konsumsi publik. Jika ia seorang pemimpin, kepercayaan orang-orang bisa lenyap dalam sekejap. Dan ketika kepercayaan hilang, kepemimpinan runtuh bersamaan. Karma sosial tidak mengenal waktu. Mungkin awalnya pelaku merasa semua baik-baik saja, tapi perlahan, kabar buruk tetap menemukan jalannya. Dan ketika tiba waktunya, luka sosial itu akan menyeret pelaku ke jurang rasa malu. Disinilah penderitaan panjang dimulai. Bukan hanya kehilangan pasangan, bukan hanya kehilangan keluarga, tapi kehilangan kepercayaan sosial yang menjadi fondasi hidup bermasyarakat. Renungan untukmu di poin 8 ini. Karma sosial mengingatkan kita bahwa perselingkuhan bukan hanya persoalan pribadi, tapi dia selalu meninggalkan jejak di mata orang lain. Reputasi adalah aset yang lebih berharga daripada materi. Ia dibangun selama bertahun-tahun, namun bisa hancur dalam hitungan detik. Perselingkuhan adalah bom yang meledakkan fondasi itu, dan puing-puingnya jarang bisa dipulihkan sepenuhnya. Mereka yang pernah mengkhianati cinta akan belajar bahwa dunia tidak lupa. Mungkin ada yang memaafkan, tapi tak banyak yang percaya kembali. Mungkin ada yang tersenyum di depan, tapi diam-diam tetap menilai. Itulah beban yang harus dipikul seumur hidup. Maka sebelum mengkhianati cinta, pikirkan lebih jauh. Bukan hanya luka batin pasangan, bukan hanya kehilangan rumah tangga, tapi juga rasa malu sosial yang akan mengikuti sepanjang perjalanan hidupmu. 9. Karma mental. Karma paling menyakitkan yang sering tidak terlihat secara kasat mata adalah karma mental. Tubuh mungkin bisa terlihat sehat, wajah bisa dipoles agar tampak bahagia, namun pikiran yang dipenuhi rasa bersalah, penyesalan, dan bayangan masa lalu adalah beban yang jauh lebih berat. Orang yang pernah melakukan perselingkuhan seringkali dihantui oleh pikirannya sendiri, bahkan ketika semua orang di sekitarnya sudah melupakan kesalahannya.
Ketenangan jiwa hilang, dan setiap kali sendirian, batin mulai berbisik dengan suara yang tak bisa dibungkam. Karma mental bekerja pelan. Ia tidak datang tiba-tiba seperti pukulan, melainkan merayap, menggerogoti dari dalam, hingga pelakunya sendiri tidak sadar sedang terjebak. Setiap kali ingin merasa bahagia, muncul rasa takut akan kehilangan lagi. Setiap kali ingin percaya pada cinta yang baru, muncul keraguan karena dulu dirinya pernah mengkhianati cinta yang lama. Bayangan tentang dirinya yang salah akan selalu hadir, seolah-olah tidak ada tempat bersembunyi. Inilah yang disebut sebagai penjara batin. Bukan jeruji besi yang mengurung tubuh, melainkan jeratan pikiran yang terus-menerus mengulang pertanyaan, kenapa aku melakukan itu? Di malam hari, saat suasana tenang, ingatan buruk itu sering muncul kembali. Di pagi hari, ketika ingin memulai sesuatu yang baru, ada rasa hampa karena nurani sendiri tidak bisa lagi memberi restu. Karma mental juga sering membuat seseorang sulit percaya pada orang lain. Orang yang pernah selingkuh biasanya akan lebih curiga pada pasangannya, bukan karena pasangannya salah, tapi karena ia menilai dari kacamata dirinya sendiri. Ia tahu betapa mudahnya dulu ia mengkhianati, sehingga kini ia pun takut mendapat perlakuan yang sama. Kehidupan sehari-hari pun terganggu. Kecemasan muncul tanpa sebab. Kebahagiaan terasa hambar. Senyum pun sering dipaksakan hanya untuk terlihat normal di depan orang lain. Namun di dalam hati, ada luka yang tidak bisa dihapus. Yang paling menyakitkan, karma mental tidak bisa dilawan dengan uang, kekuasaan, atau pencitraan. Semua itu hanya sementara, karena begitu lampu mati, keramaian usai, dan semua orang pulang, ia tetap harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan disitulah pertempuran batin yang sebenarnya terjadi. Ada orang yang akhirnya depresi, ada yang merasa dirinya tidak layak dicintai, bahkan ada yang kehilangan semangat hidup. Itu semua berawal dari perasaan bersalah yang dipendam terlalu lama. Rasa bersalah yang tidak pernah diakui, tidak pernah disembuhkan, dan dibiarkan membusuk dalam pikiran. Karma mental mengajarkan bahwa pengkhianatan bukan hanya melukai orang lain, tapi juga merusak fondasi jiwa si pelaku sendiri. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kadang orang berpikir bahwa perselingkuhan hanya meninggalkan luka pada korban. Namun sejatinya, pelaku juga akan menanggung akibatnya dalam diam. Karma mental ini membuat hidup terasa berat, bahkan ketika tampak baik-baik saja di luar. Apa gunanya kebahagiaan semu jika hati sendiri tidak pernah tenang? Hidup adalah cermin. Apa yang kita lakukan pada orang lain akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Jika pernah mengkhianati, maka bayangan itu akan selalu ada, dan tidak ada tempat yang cukup aman untuk bersembunyi dari nurani sendiri. Mungkin tubuh bisa bergerak bebas, mungkin wajah bisa terus tersenyum, tapi batin yang hancur tidak akan bisa dipoles dengan topeng apapun. Karma mental adalah pengingat bahwa kesalahan tidak pernah benar-benar hilang sebelum kita berani menghadapinya. Pada akhirnya, setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Namun perubahan sejati hanya datang ketika seseorang berani jujur pada dirinya sendiri, mengakui, menyesali, dan belajar memperbaiki. Karena tanpa itu, pikiran akan terus menjadi musuh yang paling kejam. 10. Karma kesepian. Kesepian adalah salah satu karma paling menyakitkan dari perselingkuhan. Tidak ada yang bisa benar-benar mengobati rasa hampa di hati ketika semua orang pergi, ketika cinta sudah tak lagi tulus, dan ketika seseorang akhirnya sadar bahwa yang ia pilih tidak membawa kebahagiaan. Di permukaan, orang yang berselingkuh bisa saja terlihat bahagia, namun jauh di dalam batinnya, ada kekosongan yang semakin lama semakin sulit untuk ditutupi. Kesepian ini datang bukan karena tidak ada orang di sekeliling. Bahkan bisa saja ia masih dikelilingi banyak orang, pasangan barunya, teman barunya, atau lingkaran sosial yang baru. Tapi hati tidak bisa ditipu. Saat kepercayaan sudah hilang, saat harga diri hancur, maka kehadiran siapapun terasa dingin dan asing. Karma kesepian muncul ketika pengkhianat menyadari bahwa hubungan yang ia bangun di atas kebohongan tidak punya pondasi. Pasangan barunya mungkin tidak bisa dipercaya, karena ia tahu orang yang bersamanya juga pernah merebut dirinya dari orang lain. Maka rasa curiga mulai tumbuh, rasa takut ditinggalkan semakin besar, dan malam-malamnya dipenuhi kecemasan. Ia tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak.
karena selalu dihantui bayangan kehilangan yang sama. Kesepian itu bukan sekadar karena tidak ada pasangan yang setia, tetapi karena hatinya sendiri sudah kehilangan arah. Orang yang berselingkuh perlahan sadar bahwa ia menghancurkan cinta yang paling tulus, lalu menukarnya dengan sesuatu yang rapuh dan penuh ketidakpastian. Dan disitulah batin mulai merasakan sunyi yang menusuk. Bahkan ketika ia sedang dikerumuni banyak orang, karma kesepian juga sering datang bertahun-tahun setelah perselingkuhan terjadi. Ketika usia semakin menua, teman-teman sibuk dengan keluarganya, anak-anak menjaga jarak karena kecewa, pasangan baru pun mungkin pergi. Akhirnya ia hanya ditemani sepi, penyesalan, dan kenangan tentang apa yang sudah ia buang dulu. Pada titik ini, kesepian menjadi lebih berat dari luka fisik manapun. Yang membuat karma ini begitu menyakitkan adalah sifatnya yang perlahan. Kesepian tidak langsung terasa di awal. Justru pada awalnya, ada euforia, ada rasa senang karena merasa menang. Namun seiring waktu, rasa sepi itu tumbuh diam-diam, hingga akhirnya membunuh perlahan dari dalam. Banyak pengkhianat yang akhirnya menyesali keputusannya, tapi sudah terlambat. Kepercayaan yang hilang tidak bisa dipulihkan dengan mudah. Orang-orang yang dulu benar-benar tulus, sudah pergi dan tidak lagi bisa kembali. Dan yang tersisa hanyalah ruang kosong, yang semakin hari semakin melebar. Kesepian adalah hukuman batin yang tidak bisa dibagi. Tidak ada yang bisa benar-benar menolong, karena itu adalah akibat dari pilihannya sendiri. Bahkan ketika ia mencoba mengisi dengan hubungan baru, kesepian itu tetap ada, karena sumber masalahnya bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kesepian adalah karma yang tidak terlihat, tapi paling sulit disembuhkan. Ia muncul perlahan, setelah semua kebahagiaan palsu runtuh. Dan saat itu terjadi, pengkhianat baru menyadari bahwa yang ia kejar hanyalah ilusi. Namun penyesalan tidak pernah bisa mengembalikan cinta yang sudah hancur. Banyak orang berusaha menghindari kesepian dengan mencari pasangan baru. Tapi pada akhirnya, kesepian tidak hilang. Karena luka batin tidak bisa ditambal dengan kehadiran orang lain. Kesepian hanya bisa disembuhkan dengan ketulusan yang sudah lebih dulu ia hancurkan. Inilah sebabnya, perselingkuhan selalu meninggalkan jejak panjang. Bukan hanya luka pada orang yang disakiti, tapi juga pada pelakunya. Dan salah satu luka terdalam adalah sepi, yang terus mengikuti. Bahkan ketika ia mencoba melarikan diri, sepi itu akan selalu ada, sebagai bayangan yang tidak pernah pergi. Maka dari itu, sebelum mengkhianati, pikirkanlah baik-baik. Kebahagiaan singkat tidak pernah sebanding dengan kesepian seumur hidup. Cinta tulus tidak akan pernah bisa ditemukan dengan cara kotor. Dan pada akhirnya, hanya hati yang setia yang mampu memberi ketenangan sejati. Itulah 10 jenis karma paling menyakitkan di hubungan perselingkuhan. Semoga video ini bisa membuka mata dan hati kita semua, bahwa perselingkuhan bukan hanya melukai orang lain, tapi juga menghancurkan diri sendiri. Dan pada akhirnya, karma akan selalu menagih harga yang pantas. Jika kamu pernah merasakan sakit karena dikhianati, semoga kamu bisa menemukan kekuatan baru. Dan jika kamu pernah tergoda untuk mengkhianati, semoga ini jadi peringatan keras. Karena luka yang kita buat pada orang lain, cepat atau lambat akan kembali. Dan ketika itu tiba, tidak ada jalan untuk lari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam, dengan tema yang lebih dalam tentang cinta, luka, dan penyembuhan. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.